Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andi Ifayani Hanurat selaku dosen pengampu mata kuliah metode riset. Perkenalkan, nama saya Liasa Putri dengan nomor induk 105-021-103-721. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Analisis Pengetahuan Masyarakat pada Resiko Penggunaan Digital Payment System dalam Praktik Teknologi Finansial. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Indonesia sudah beberapa kali mengalami krisis, salah satunya krisis keuangan global pada tahun 2008 dan di awal 2020 mengalami lagi krisis karena pandemi COVID-19. Apabila tidak mendapatkan penanganan, maka dapat berpotensi menimbulkan ancaman ganda berupa ancaman ekonomi dan ancaman kesehatan menurut Perdana 2020. Seluruh aspek kehidupan manusia menerapkan new normal, salah satunya penerapan social distancing yang memberi dampak tidak terkecuali dalam hal penggunaan layanan keuangan digital. Sebesar 60% nasabah telah menggunakan transaksi keuangan online melalui seluler yang diyakini meningkat tajam dengan diberlakukannya ketentuan social distancing pada saat pandemi menurut Darusman 2020. Potensi vintage tersebut tentunya perlu diberi ruang bertumbuh. Hal ini bisa dilihat bahwa pemerintah memberi dukungan kepada lembaga keuangan untuk mendorong industri keuangan dengan melakukan digitalisasi dan kolaborasi dengan vintage melalui dua opsi, yakni mengembangkan vintage sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan vintage. Menurut survei yang bersumber dari kredibel.co.id menjelaskan bahwa penipuan yang terjadi mulai dari 2018 hingga 2021 berdasarkan beberapa kategori hingga produk digital dengan jumlah kasus berkisar 204.375 kasus dengan rata-rata jumlah kasus 5.677 kasus per bulan dengan total kerugian berkisar 305 miliar rupiah. Ini merupakan resiko terbesar dalam transaksi digital. Semakin tinggi resiko, maka pertimbangan seseorang dalam menggunakan aplikasi tersebut semakin berkurang. Itu menurut Kayati 2020. Nah, adapun masalah-masalah yang dihadapi para pengguna digital payment system antara lain privasi tidak terjamin, keterbatasan jaringan internet, dan yang ketiga, jika informasi pribadi konsumen yang berhubungan dengan penggunaan payment vintage atau username dan password diketahui oleh orang lain, maka saldo dan transaksi keuangan lainnya dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas bagaimana implementasi digital payment system, bagaimana privasi mempengaruhi perilaku konsumen, dan masih sedikit yang membahas lebih bagaimana pengetahuan konsumen tentang resiko dari digital payment system dalam praktik teknologi finansial. Itulah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal ini. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana pemahaman konsumen tentang privacy dan keamanan dalam menggunakan digital payment system. Yang kedua, bagaimana tanggapan konsumen tentang risiko dari digital payment system. Yang ketiga, bagaimana perilaku konsumen setelah mengetahui risiko praktik pembayaran online. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konsumen tentang privacy dan keamanan dalam menggunakan aplikasi digital payment system. Yang kedua, untuk mengetahui tanggapan konsumen tentang risiko dari digital payment system. Yang ketiga, untuk mengetahui perilaku konsumen setelah mengetahui risiko praktek pembayaran online. Manfaat penelitian bagi perusahaan. Peneliti ini diharapkan dapat membantu atau bermanfaat bagi manajemen sebagai dasar-dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktek dunia usaha dan memberikan gambaran yang nyata tentang dunia usaha. Bagi universitas, hasil penelitian ini akan menambah referensi kepustakaan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Bab 2, tinjauan pustaka, tinjauan terdahulu.
Perbedaan hasil penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada objek kajiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Syarfina melihat bagaimana resiko penyalahgunaan data konsumen, sedangkan penelitian Nur Anissa melihat keterampilan dalam penggunaan vintage, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini ingin mengetahui lebih bagaimana pengetahuan konsumen tentang resiko dari penggunaan digital payment system dan tanggapan konsumen setelah mengetahui resiko dari digital payment system pada praktek teknologi finansial. Bagian B, tinjauan teori dan konsep. Yang pertama, manajemen keuangan. Menurut para ahli dalam Irvani 2020, manajemen keuangan adalah aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Bagian B, finansial teknologi atau sistem pembayaran online. Sistem pembayaran online merupakan sistem yang memungkinkan seseorang untuk membayar berbagai macam transaksi, memeriksa jumlah saldo, dan melakukan pengiriman dana secara instan yang tidak hanya berasal dari perbankan tetapi juga perusahaan menyediakan pembayaran. Menurut Aditya 2020. Adapun macam-macam resiko yang dapat terjadi dalam praktik penggunaan vintage. Yang pertama yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Dan yang ketujuh, kerugian-kerugian yang tak terduga, misalnya gangguan terhadap transaksi bisnis. Bagian C, kerangka pikir. Kerangka pikir dalam penelitian ini bersumber dari Quran Surah Ali Imran ayat 161 dan Sunnah Hadis Riwayat Muslim nomor 105 tentang menipu. Adapun studi teoritik ada 4 dan studi empirik ada 4. Dan dirumuskan pada rumusan masalah, kemudian diolah data, kemudian analisis kualitatif, dan dibentuklah tesis. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Bagian pertama, pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bagian B, lokasi dan waktu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Magister Manajemen Unismu Makassar. Waktu penelitian dan pengumpulan data serta analisis dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan Juni sampai dengan pertengahan September 2022. Unit analisis dan penentuan informan. Analisis data menurut Sugiono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel atas pertimbangan tertentu yang didasarkan pada kebutuhan informasi. Adapun kriteria pemilihan informan antara lain yang pertama yaitu mahasiswa Magister Manajemen Unismu Makassar yang bersedia memberikan informasi, dan yang kedua yaitu mahasiswa Magister Manajemen Unismu Makassar pengguna digital payment system minimal 1 tahun masa penggunaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan metode dokumentasi. Yang bagian E, teknik analisis data. Ada data primer dan data sekunder. Selanjutnya, pengecekan keabsahan. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Sugiono, menyatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu. Selanjutnya, pedoman wawancara. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana pemahaman konsumen tentang privasi dan keamanan dalam menggunakan aplikasi digital payment system melahirkan 2 pertanyaan, yaitu apakah Anda sering melakukan pembayaran menggunakan digital payment system? Yang kedua, apakah terdapat sistem keamanan khusus pada aplikasi digital payment system yang Anda gunakan? Untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana tanggapan konsumen tentang resiko dari digital payment system, melahirkan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda mengetahui resiko dalam melakukan pembayaran
menggunakan layanan digital payment system? Yang kedua, apakah Anda siap menanggung risiko tertentu saat melakukan pembayaran menggunakan digital payment system? Nah, untuk rumusan masalah yang ketiga, bagaimana perilaku konsumen setelah mengetahui risiko praktik pembayaran online, melahirkan dua pertanyaan, yaitu apakah Anda ragu untuk melakukan pembayaran menggunakan layanan digital payment system setelah mengetahui risiko tersebut? Yang kedua, apakah Anda yakin bahwa digital payment system yang Anda gunakan tidak melakukan praktik pembayaran online karena sistem keamanan yang sangat ketat? Selanjutnya, tabel informan. Direncanakan pada penelitian ini ada 10 informan dengan lama penggunaan vintage mulai dari 4 tahun, 6 tahun, sampai 8 tahun. Itulah proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.